Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan jurnal edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar. Mudah-mudahan soal-soal teori belajar ini memberikan sedikit referensi untuk memecahkan persoalan terkait soal-soal yang berkaitan tentang teori pembelajaran. Yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan awali dengan soal yang pertama. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Abad 20. Nomor 31 ini, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Itu aktif berpikir, menyusun konsep-konsep. Kira-kira jawaban nomor 31 ini apa? Kognitif atau humanistik, behavior, konstruktif atau abad 20? Ya, coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah teori konstruktivistik. Mengapa ini disebut teori konstruktivistik? Ya, coba kita lihat arti dari teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar ini, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring dengan secara dialogis. Nah, belajar ini merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks atau sosial. Nah, jika soal ini ya lebih menekankan pada keaktifan siswa ya selama kegiatan belajar, terus aktif berpikir, terus menyusun konsep-konsep. Nah, berarti di sini proses belajar ini tidak dapat dipisahkan dari aksi aktivitas. Nah, ini ada aksi aktivitas, itu berarti kan kegiatan, kaitannya tentang keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Dan ada interaksi, menyusun konsep-konsep, itu kan merupakan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Nah, ini aktif berpikir. Berarti jika ada kaitannya tentang keaktifan siswa selama kegiatan belajar, terus aktif untuk berpikir, kemudian menyusun konsep-konsep, ini merupakan teori belajar konstruktivistik ya. Jadi nomor 31 jawabannya di nomor 32. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Kesulitan belajar, C. Trial and error, D. Conditioning, E. Konseptualisasi. Berarti di sini peserta didik itu melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berarti kalau ada kaitannya tentang melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon, nah, atau sesuatu melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, itu maka kaitannya tentang prinsip belajar dari apa? Shaping, kesulitan belajar, trial and error, conditioning atau konseptualisasi. Nah, berarti kalau ada usaha itu berarti trial and error. Nomor 32 adalah
C. Trial and error. Nomor 33. Menurut Brenner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik-titik: A. Ikonik, B. Konflik, C. Intuitif, D. Simbolik, E. Enaktif. Nah, Brenner ini mengatakan bahwa untuk memahami atau seseorang itu untuk memahami objek-objek atau dunianya itu melalui gambar, ya, dan visualisasi verbal. Nah, maka ini apa kaitannya tentang ini? Coba kita lihat tahapan dari teori belajar Brenner. Nah, yang pertama adalah tahapan enaktif. Apa itu tahapan enaktif? Merupakan tahapan representasi berbasis tindakan. Yang kedua, tahap ikonik, itu merupakan tahapan representasi berbasis gambar. Kemudian yang ketiga, tahapan simbolik, merupakan representasi berbasis bahasa. Nah, berarti kalau yang kaitannya tentang memahami objek melalui gambar, itu berarti tahapan dari ikonik, ya. Teori belajar dari Brenner itu merupakan tahapan dari ikonik, yaitu merupakan tahapan representasi berbasis gambar. Jadi nomor 33 adalah A. Ikonik. Nomor 34. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah titik-titik. A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, ini teori behavioristik ini apa yang harus dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran dengan menerapkan teori behavioristik. Nah, coba kita lihat arti teori belajar behavioristik, ya. Belajar itu menurut behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ini kaitannya tentang perubahan tingkah laku. Adanya perubahan tingkah laku itu adanya interaksi antara stimulus dan respon. Berarti yang mana? Jika kaitannya tentang adanya stimulus dan respon itu. Nah, berarti nomor 34 itu adalah E, ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ini akan merubah tingkah laku. Jadi nomor 34 adalah E. Nomor 35, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah titik-titik. A. Mampu membuat peraturan. B. Mampu memahami sebuah kejadian. C. Mampu memecahkan masalah. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. E. Mampu memahami permasalahan. Tahap konseptualisasi. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik itu apa? Membangun konseptualisasi. Ini berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah apa kira-kira? A, B, C, D, atau E? Ya, yaitu yang sesuai adalah yang mampu membuat peraturan. Berarti yang nomor 35 adalah A. Nomor 36. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. A. Kognitivistik, B. Cybernetik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Proses pembelajaran ini siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, trial and error. Nah, mencari dan menemukan ini teori belajar apa? Kita lihat apa kira-kira jawabannya.
Ya, jawabannya adalah E ya, konstruktivistik. Mengapa? Jawabannya itu teori belajar konstruktivistik karena teori ini memberikan kebebasan ya terhadap manusia yang ingin belajar. Nah, untuk mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Nah, ini jadi memberikan kebebasan terhadap manusia ini untuk belajar. Siswa dihadapkan di mana situasi di mana ia bebas dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Nanti ada kata bebas untuk mengumpulkan data, membuat dukungan. Jadi bebas itu kan berarti memberikan kebebasan. Nah, berarti teori ini memberikan kebebasan yang ingin dicapainya dalam belajar itu. Nah, maka nomor 36 adalah teori belajar konstruktivistik E. Nomor 37. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kaitannya tentang kognitif itu kan berarti dengan kognisi, kognitif, jadi dengan akal pikiran ya. Berarti kalau teori ini itu menggambarkan bahwa belajar itu terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, memprediksi, problem solving. Nah, karena teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasilnya. Ya, maka apa istilah pernyataan yang terkait tentang kognitif ini? Yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, ini kognitif ya. Nomor 37 adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah itu berkaitan tentang teori belajar kognitif. Nomor 38. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Nah, pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Nah, apa? Humanistik, konstruktivistik, behavioristik, rekonstruktivistik, atau kognitivistik. Nah, di awal tadi sudah dibahas ya tentang teori belajar behavioristik, yang mana ini merupakan perubahan tingkah laku yang kaitannya tentang adanya interaksi stimulus dan respon. Nah, ini kan sudah jelas berarti ya. Maka ini merupakan teori belajar behavioristik. Ya, nomor 38 adalah C. Nomor 39 di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar praktis, B. Belajar aktif, C. Belajar teknis, D. Belajar konsep, E. Belajar emansipatoris. Kita lihat dulu ya apa dari makna teori jargon Habermas ya. Teori ini pembelajaran humanisme ya, dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan. Nah, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Berarti apa? Yang kecuali, yang bukan di pilihan nomor 39 ini berarti belajar aktif. Nah, berarti yang bukan tipe belajar menurut Habermas itu adalah belajar aktif ya, karena menurut Habermas ini belajar humanisme itu melalui 3 tahapan, yaitu belajar teknis atau technical learning, belajar praktis practical learning, dan belajar emansipatoris atau emancipator learning. Nah, maka yang kecuali adalah yang B. Belajar aktif. Nomor 40. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Nah, ini kaitannya seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama ya. Tujuan sama terbentuknya manusia yang ideal. Nah, ini berarti kaitannya tentang memanusiakan manusia. Apa kira-kira kalau teori belajar yang berkaitan tentang memanusiakan manusia? Karena ini tujuannya adalah terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Itu berarti kaitannya tentang memanusiakan manusia itu sendiri. Berarti apa? Ini ya kaitannya tentang
humanistik ya, karena teori belajar humanistik ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia itu berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri, atau lebih sering disebut dengan humanistik itu untuk memanusiakan manusia. Nah, maka nomor 40 ini adalah humanistik B ya. Nomor 41, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama pembelajaran, memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioris, D. Abad 20, E. Konstruktivis. Tadi sudah di awal juga sudah diulas ya terkait tentang teori ini. Nah, adanya stimulus dan respon. Berarti apa? Kalau adanya stimulus dan respon yang lebih menekankan pada ya, karena ini adalah ya teori belajar behavioristik ya. Jadi nomor 41 adalah C. Nomor 42, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, dapat memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioris, D. Abad 20, E. Konstruktif. Nah, ini menekankan keaktifan siswa. Nah, kalau di sini kan kognitif, ya, kalau di sini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Kira-kira apa? Tadi sudah disinggung juga di awal, yaitu kognitivistik ya. Karena prinsip teori belajar kognitif ini dalam pembelajaran itu adalah apa? Proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang dua, persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, belajar bertahap. 4, pembelajar harus aktif. 5, berpikir kompleks. Nah, berarti ini apa? Lebih menekankan keaktifan siswa, yaitu kognitivistik ya. Jadi 42 adalah A. Nomor 43, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Nah, pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori apa? A. Kognitif, B. Humanis, C. Behavioris, D. Abad 20, E. Konstruktivis. Nah, aliran ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar ya, dengan menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik itu untuk memahami pembelajaran. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, coba kita lihat apa kira-kira jawabannya. Jawabannya adalah yang humanistik, karena teori ini itu menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri. Nah, dengan mengenali dirinya sendiri itu kan berarti siswa itu selama kegiatan belajar itu menonjolkan kebebasan setiap individu untuk memahami materinya itu. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang baru itu dengan cara apa? Dengan caranya sendiri, dengan mengaktualisasi dan mengekspresikan dirinya ini selama proses pembelajaran. Berarti kan ini kaitannya dengan teori humanistik. Nah, karena teori ini menyatakan bahwa manusia itu berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri ini tadi. Berarti nomor 43 adalah B. Humanistik. Nomor 44, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, terdiri dari penggabungan behavioristik dan kognitivistik. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Kognitivis, B. Humanistik, C. Behavioris, D. Abad 20, E. Konstruktivistik. Nah, ini teori belajar ya yang menekankan keaktifan siswa selama pembelajaran, tetapi apa? Menggabungkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Nah, itu berarti apa? Kognitif, humanistik, behavioristik, abad 20 atau konstruktivistik.
Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah teori abad 20, karena ada dua kelompok teori yang berkembang pada abad ke-20 ini ya, yaitu teori perilaku behavioristik yang berupa teori-teori stimulus respon atau SR itu, conditioning ya, dan teori-teori kognitif atau kelompoknya Gestaltfit ya. Maka kalau ada penggabungan antara behavioristik dan kognitivis, itu berarti teori abad 20 ya. Maka jawaban nomor 44 adalah di abad 20. Nomor 45, contoh penerapan teori konstruktivistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, ini contoh teori konstruktivistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran. Itu berarti apa kaitannya kalau konstruktivis? Ya, ingat ya, jadi teori konstruktivisme ini yaitu pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia itu berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Nah, dalam membangun pengetahuan. Ya, teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi. Nah, yang dibutuhkan apa untuk mengembangkan dirinya? Maka apa? Kalau yang berkaitan tentang membangun pengetahuan ya, dan menambah pengetahuan atau teknologi, ini kaitannya tentang teori konstruktivistik. Nah, maka yang dilakukan guru dalam praktik pembelajaran, contoh penerapan teori ini apa? Nah, yaitu yang sesuai adalah yang A, yaitu membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Nah, memperoleh pengetahuan baru itu kaitannya tentang membangun pengetahuan ya, kaitan tentang menambah pengetahuan atau teknologi. Maka nomor 45 jawabannya adalah A. Nomor 46, contoh penerapan teori humanistik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Nah, kira-kira apa? A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, ini teori humanistik ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Nah, maka dalam teori ini guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Nah, kalau guru ini berperan sebagai fasilitator dan tujuannya itu adalah pembentukan kepribadian, yaitu berupa sikap dan menganalisis fenomena sosial itu, maka ini kan kaitannya tentang memanusiakan manusia itu sendiri, yang kaitannya tentang teori humanistik ini. Berarti apa contohnya? Ya, dalam praktik pembelajaran itu yaitu apa? Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya ini. Nah, maka ini yang berkaitan tentang teori humanistik. Maka nomor 46 adalah B. Nomor 47, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Ini termasuk dalam teori A. konstruktivistik, B. behavioristik, C. kognitif, D. humanistik, E. cybernetik. Nah, kira-kira apa nomor 47? Jadi nomor 47 ini yang sesuai adalah teori konstruktivistik. Mengapa? Karena teori belajar ini
memberikan kebebasan ya, terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Nah, maka kalau peserta didik ini dituntut untuk aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, ini berarti kaitannya tentang konstruktivistik ya. Nomor 47 adalah A. Nomor 48. Di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan memberikan feedback kepada siswa setelah diberikan pembelajaran oleh guru. Maka hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Cybernetik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Nah, jadi di sini adalah para siswa diharapkan memberikan feedback ya kepada siswa yang lain setelah diberikan pembelajaran oleh guru. Nah, di sini ada kata istilahnya setelah diberikan pembelajaran oleh guru. Nah, itu berarti adanya stimulus ya dan respon ya. Responnya diharapkan apa? Nah, siswa ini bisa memberikan feedback kepada siswa. Maka jika ada stimulus dan respon atau menunjukkan sikap perubahan perilaku, itu terkait teori apa? Teori belajar kognitif, cybernetik, behavioristik atau humanistik, mungkin konstruktivistik. Nah, jadi berkaitan tentang teori behavioristik karena ada stimulus dan respon serta menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi nomor 48 adalah C, behavioristik. Nomor 49. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas belajar mengelola informasi yang didapat dari berbagai sumber berupa buku maupun internet. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitif, B. Cybernetik, B. Behavioris, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Nah, di sini para siswa itu dihadapkan pada atau bebas belajar mengelola informasi yang didapat dari berbagai sumber ya, buku maupun internet. Nah, ini terkait tentang apa ya? Kognitif, cyber, behavior, humanistik atau konstruktif. Nah, berarti ini kaitannya tentang teori belajar cybernetik ya. Karena apa? Cybernetik ini memandang bahwa proses belajar itu memegang peranan penting. Namun tak kalah penting juga pengelolaan sistem informasi. Nah, ada pengelolaan sistem informasi ini. Maka nomor 49 adalah B, teori belajar cybernetik. Nomor 50, teori belajar yang mengutamakan merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Rekonstruktivistik, E. Kognitivistik. Nah, ini kaitannya tentang merombak ya, merombak susunan lama dan membangun susunan kehidupan budayaan yang baru. Nah, ini kaitannya tentang apa? Kalau ada merombak dan membangun itu ya, kaitannya tentang apa? Rekonstruktivistik. Karena rekonstruktivistik itu yang berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern ya. Jadi jelas ya, nomor 50 ini merupakan teori belajar rekonstruktivistik karena ada merombak dan membangun. Baik Sobat Jurnal Edukasi ya, demikian 50 soal terkait tentang teori belajar yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita untuk menghadapi soal-soal atau uji apapun yang terkait tentang teori belajar. Ya, terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.